Jakarta, sebuah kota yang tidak pernah tidur, penuh dengan deru kendaraan dan manusia yang berdesakan di setiap sudutnya. Di salah satu gang padat penduduk, berdirilah sebuah warung kecil dengan papan kayu bertuliskan, "Warung Ikan Seruit Khas Lampung Haji Sani." Warung itu tampak sederhana, meja kayu kusam, kursi plastik yang mulai goyang, dan bau ikan bakar samar-samar tercium dari dapurnya. Di balik meja kasir, seorang pria berumur 54 tahun duduk termenung. Itulah Haji Sani, pemilik warung yang sudah hampir setahun membuka usaha itu bersama istrinya, Haja Lastri. Mereka datang jauh-jauh dari Lampung dengan harapan besar, memperkenalkan ikan seruit, makanan khas kampung halamannya, kepada orang-orang Jakarta. Mereka rela menjual sawah warisan demi membangun usaha kecil ini. Tapi kenyataan pahit menampar. Hampir setiap hari warung itu sepi. Hanya 1-2 orang yang datang, itu pun jarang kembali lagi. "Pak, kok kita nggak ada pembeli lagi?" "Ya, padahal tadi aku sudah siapkan seruit dengan bumbu lengkap." Suara lirih Haja Lastri memecah kesunyian sore itu. Haji Sani hanya terdiam, pandangannya kosong ke arah jalanan. Sesekali ia melihat ke seberang gang, tepat di warung besar milik Pak Heri. Warung itu selalu ramai. Orang-orang rela antar panjang hanya untuk bisa makan di sana. Suara tawa, suara sendok garpu beradu dengan piring, bercampur aroma masakan yang membuat perut siapapun keroncongan. Haji Sani menghela napas panjang, lalu mengepalkan tangannya. Kenapa dia? Padahal resep kita asli dari kampung, rasanya lebih enak dari masakan dia. Tapi orang-orang tetap ke sana, bukan ke sini. Rasa iri yang menyesakkan dada semakin menggerogoti pikirannya. Ia merasa seolah sedang dipermainkan. Nasib warung Pak Heri yang baru buka setahun sudah berkembang pesat, sementara warungnya sendiri hanya menunggu ajal. Malam itu, setelah warung ditutup lebih cepat karena sepi pembeli, suasana rumah kontrakan mereka begitu hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. 3 anak mereka sudah tertidur pulas di kamar. Namun Haji Sani dan Haja Lastri tidak bisa memejamkan mata. "Bang, kalau terus begini, kita bisa habis tabungan. Anak-anak butuh makan, sekolah, belum lagi bayar kontrakan. Aku takut." Suara Haja Lastri bergetar, matanya berkaca-kaca. Haji Sani menatap langit-langit kamar, lalu berbisik, "Aku juga takut, Tri, tapi aku nggak mau kalah sama si Heri. Dia itu baru di sini, tapi berani-beraninya saingi kita. Ada yang aneh. Aku curiga, jangan-jangan dia pakai sesuatu." Ucapan itu membuat bulu kuduk Haja Lastri berdiri. Ia memandang suaminya dengan raut ketakutan bercampur penasaran. "Maksud abang pakai pesugihan?" Haji Sani tak menjawab, tapi dalam hatinya, benih gelap sudah mulai tumbuh. Malam semakin larut, angin kencang berhembus, membawa suara-suara aneh dari luar jendela. Suara seperti bisikan samar, tidak jelas asalnya. Haji Sani menutup mata, mencoba tidur. Namun semakin ia pejamkan mata, semakin jelas bisikan itu terdengar. "Kalau kau ingin warungmu ramai, aku bisa bantu. Asal kau berani." Suara itu membuat tubuhnya merinding. Ia membuka mata, menoleh ke samping, tapi istrinya sudah terlelap. Suara itu seperti hanya ditujukan untuknya. Hatinya mulai gelisah. Antara takut dan penasaran, keesokan paginya, warung mereka kembali kosong. Matahari sudah tinggi, tapi tak ada satupun pembeli. Sementara warung Pak Heri di seberang jalan penuh sesak. Dari kejauhan, Haji Sani melihat Pak Heri melambai ramah pada pelanggannya. Wajahnya terlihat puas. Perasaan marah dan iri bercampur menjadi satu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suara bisikan dari semalam seakan kembali terngiang di telinganya, membuat dadanya berdegup kencang. Saat itu, Haji Sani tahu dirinya sedang berdiri di persimpangan jalan yang berbahaya. Malam itu hujan turun deras, menampar atap sang kontrakan Haji Sani seolah ikut menertawakan nasib keluarganya. Air menggenang di jalanan kecil depan rumah. Lampu jalan redup, dan suara petir bergemuruh membuat suasana makin mencekam. Haji Sani duduk termenung di kursi ruang tamu. Matanya menatap kosong ke arah dapur yang gelap. Di tangannya tergenggam sebuah tasbih, tapi bibirnya tak berucap doa. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sesuatu yang tak bisa ia lawan dengan doa sekalipun. Rasa iri dan putus asa. "Bang, kenapa bengong terus?" tanya Haja Lastri, keluar dari kamar dengan wajah lelam. "Ritri, aku mimpi aneh lagi," jawab Haji Sani lirih. "Mimpi apa?" Ia menelan ludah. Ada orang tua, wajahnya keriput, matanya merah menyala kayak bara.
Dia bilang bisa bikin warung kita ramai, lebih ramai dari warung siapapun. Tapi suaranya tercekat. Aku harus berani ikut syaratnya. Wajah Haja Lastri memucat. Ia duduk di samping suaminya, memegang tangannya erat. Isyarat apa bang? Haji Sani menggeleng pelan. Dia nggak bilang, tapi aku tahu ini bukan hal biasa. Ini urusan gelap. Sunyi sejenak, hanya suara hujan yang mengguyur. Namun tiba-tiba, terdengar duk-duk-duk. Dari dapur, seperti ada yang mengetuk papan kayu. Keduanya saling berpandangan. Anak-anak, bisik Haja Lastri. Mereka berjalan pelan ke arah dapur. Lampu dapur redup. Hanya cahaya bohlam kecil berkelip. Saat sampai di depan pintu dapur, suara itu berhenti. Tapi ketika Haji Sani menyalakan lampu, mereka terperanjat di atas meja dapur. Ada bekas telapak tangan basah, seolah ada seseorang yang baru saja menempelkan tangannya. Telapak itu besar, tidak wajar untuk manusia biasa. Haja Lastri menjerit, kecil, menutup mulutnya. Dia Allah, bang ini apa? Haji Sani kaku, jantungnya berdegup tak karuan. Dalam hati ia tahu, ini bukan ulah manusia. Malam itu, setelah kejadian menyeramkan di dapur, mereka kembali ke kamar. Tapi tidur jadi mustahil. Bisikan-bisikan mulai terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, bukan hanya dalam mimpi. Kalau kau ingin warungmu ramai, datanglah. Aku tunggu di ujung jalan itu, dekat gubuk tua. Suara itu serak, menggema di dalam kepala mereka berdua. Haja Lastri memegangi telinganya, berusaha menutup suara itu, tapi tetap terdengar bang. Aku juga dengar, katanya ketakutan. Haji Sani terdiam, wajahnya pucat. Namun ada sinar lain di matanya, sinar orang yang mulai kalah pada godaan. Keesokan harinya, mereka membuka warung seperti biasa. Meja sudah ditata, ikan segar disusun rapi di atas etalas. Tapi jam demi jam berlalu, tak ada seorang pun pembeli. Dari seberang, warung Pak Heri kembali dipenuhi orang. Anak-anak Haji Sani duduk termenung di sudut, wajah mereka lesu. Ayah, kita makan apa nanti? Kalau nggak ada yang beli, kita lapar lagi, ucap si bungsu polos. Hati Haji Sani teriris. Ia merasa seperti gagal jadi seorang ayah. Saat itu, suara bisikan malam tadi kembali mengiang di kepalanya. Gubuk tua ujung jalan. Janji warung ramai sore menjelang. Setelah warung ditutup, Haji Sani akhirnya bertekad. Ia memandang istrinya dengan tatapan penuh kegelisahan. Tri, kita nggak bisa terus begini. Aku tahu caranya. Aku mau datang ke gubuk tua itu. Wajah Haja Lastri pucat pasi, tangannya gemetar. Tapi entah kenapa, hatinya juga goyah. Kalau itu bisa bikin kita kaya, kalau itu bisa bikin anak-anak makan layak, aku ikut, bang. Malam itu, dengan langkah berat dan hati yang diliputi ketakutan, Haji Sani dan Haja Lastri meninggalkan rumah. Hujan sudah reda, tapi jalanan gelap dan lengang. Mereka berjalan menuju ujung jalan, tempat sebuah gubuk reot berdiri, dikelilingi pohon bambu yang bergemerisi. Semakin dekat, semakin dingin udara menusuk tulang. Bau busuk menyeruak, seperti bangkai hewan yang membusuk dari dalam gubuk. Samar-samar terlihat cahaya lampu minyak bergoyang, dan ketika mereka melangkah masuk, bayangan hitam tinggi besar berdiri di sudut ruangan, dengan mata merah menyala, seolah sudah menunggu sejak lama. Malam itu udara terasa berat, angin berdesir di antara rumpun bambu, menimbulkan suara krak-krak yang seperti jeritan orang kesakitan. Haji Sani menggenggam tangan Haja Lastri erat-erat. Langkah mereka gemetar saat mendekati gubuk reot di ujung jalan. Atapnya bolong-bolong, dinding papan hampir rubuh. Namun dari celahnya, terlihat cahaya lampu minyak berkelip-kelip. Begitu mereka menjejakkan kaki di depan pintu, bau busuk yang menusuk hidung langsung menyergap. Campuran bau bangkai, darah, dan dupa terbakar memenuhi udara. Haja Lastri menutup mulut dengan kerudung. Wajahnya pucat pasi. Bang, kita pulang saja. Ini bukan tempat orang baik, bisiknya ketakutan. Namun sebelum Haji Sani sempat menjawab, pintu gubuk terbuka kreet. Dengan sendirinya, dari dalam terdengar suara berat dan parau. Masuklah. Kalian sudah kutunggu. Dengan langkah kaku, mereka melangkah masuk di dalam gubuk. Seorang lelaki tua duduk bersila di atas tikar usang. Rambutnya putih acak-acakan, kulit keriput penuh bercak hitam, namun matanya merah menyala seperti bara api. Di sampingnya, ada sebuah kendi tanah liat yang meneteskan cairan merah pekat, entah darah atau apa. Selamat datang, Haji Sani. Haja Lastri, ucap lelaki tua itu,
Suaranya bergema seakan datang dari dalam perut bumi. Haji Sani terperanjat. Kau tahu nama kami? Lelaki tua itu tertawa. Suaranya dingin. Aku tahu banyak hal. Aku tahu kalian iri pada Pak Heri. Aku tahu warung kalian sepi, dan aku tahu kalian datang untuk meminta jalan pintas. Bulu kuduk Haja Lastri berdiri. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seperti terkunci. Kalau kalian ingin warung itu ramai, kalau kalian ingin orang berebut membeli, seruit kalian. Ada syaratnya, lanjut lelaki itu. Haji Sani menelan ludah, kerongkongannya kering. Syarat apa? Lelaki itu mengangkat kendi, lalu menuangkan cairan merah ke dalam mangkuk tanah liat. Pertama, setiap malam Jumat kalian harus memberi sesajen darah ayam hitam, nasi kuning, dan kembang 7 rupa. Letakkan di dapur warung kalian. Haja Lastri bergetar. Kalau kami tidak lakukan? Mata lelaki itu menyorot tajam. Kalau tidak, penjaga warung kalian akan mengambil gantinya. Dari keluarga kalian sendiri. Suasana hening. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar. Syarat kedua, lanjutnya, kalian harus menerima tamu gaib yang akan menetap di warung. Jangan usir dia. Jangan pernah melawan. Biarkan dia makan bersama pelanggan kalian. Haji Sani merinding. Makhluk apa? Lelaki itu menyeringai. Memperlihatkan gigi hitamnya. Dia yang akan membuat seruit kalian harum, nikmat, dan membuat siapapun tak tahan untuk mencicipinya. Tapi jangan sekali-kali menatap wajahnya langsung. Karena itu akan membawa kematian. Haja Lastri mulai menangis pelan. Aku takut. Namun Haji Sani sudah bulat. Bayangan warung Pak Heri yang selalu penuh membuat hatinya semakin keras. Kalau kami setuju, apa yang harus kami lakukan sekarang? Lelaki tua itu tersenyum, lalu menyerahkan mangkuk berisi cairan merah. Minum ini berdua, sebagai tanda perjanjian. Setelah itu, warung kalian tidak akan pernah sepi lagi. Bau amis menyengat dari mangkuk itu. Jelas bukan air biasa. Haji Sani menutup hidung, tapi dengan tangan gemetar ia mengangkat mangkuk itu. Ke bibirnya ia meneguk, lalu menyerahkannya pada istrinya. Bang, ini darah. Suara Haja Lastri bergetar. Minum, Tri. Kalau tidak, semua pengorbanan kita sia-sia. Bentak Haji Sani dengan mata merah penuh ambisi. Dengan tangis tertahan, Haja Lastri akhirnya meneguk cairan itu. Rasanya pahit, anyir, dan membuat perutnya mual. Namun anehnya tubuhnya terasa hangat setelahnya. Lelaki tua itu terkekeh. Bagus, mulai besok kalian akan lihat sendiri hasilnya. Tapi ingat, setiap rezeki besar selalu ada tumbalnya. Jangan coba melanggar, atau kalian akan merasakan azab yang lebih mengerikan dari kematian. Lampu minyak tiba-tiba padam. Ruangan gelap gulita. Dari kegelapan terdengar suara langkah kaki berat, seperti ada makhluk besar yang berjalan mendekat. Nafasnya panas terdengar di leher Haji Sani dan Haja Lastri. Mereka tak bisa bergerak, hanya bisa memejamkan mata. Dan saat lampu menyala kembali, lelaki tua itu sudah lenyap. Hanya ada kendi tanah liat dan mangkuk kosong berlumuran darah di tengah ruangan. Dengan tubuh gemetar, mereka berdua keluar dari gubuk. Angin malam menusuk tulang, namun di dalam hati mereka ada campuran rasa takut dan harapan. Malam itu, Haji Sani tahu dirinya sudah menjual jiwa. Pagi itu suasana Jakarta terasa berbeda bagi keluarga Haji Sani. Setelah malam sebelumnya, mereka melakukan perjanjian menyeramkan di gubuk tua. Ada semacam hawa aneh yang menyelimuti rumah mereka. Haja Lastri merasa badannya ringan, seolah ada tenaga baru yang mengalir. Sedangkan Haji Sani bangun dengan mata merah, tetapi wajahnya tampak bersemangat. Tidak seperti biasanya, warung kembali dibuka. Ikan segar disusun rapi di etalas kaca. Sambal terasi khas Lampung sudah siap dicobek batu. Namun entah kenapa, kali ini aroma masakan itu lebih tajam, lebih menggoda dari biasanya. Asap ikan bakar yang mengepul membawa bau harum yang menusuk hidung siapapun yang lewat. Awalnya hanya seorang tukang ojek yang berhenti. Bang, seruit ya, 1 porsi. Haji Sani kaget sekaligus senang. Ia segera melayani dengan cekatan. Saat tukang ojek itu mencicipi, wajahnya berbinar. Enak banget, Bang. Gila, ini benar-benar mantap. Tak lama, seorang pejalan kaki ikut mampir. Lalu bertambah lagi, hingga dalam waktu singkat, warung yang biasanya sepi mulai penuh. Meja-meja yang biasanya kosong terisi pelanggan. Suara sendok, garpu beradu, tawa kecil, dan obrolan pelanggan bergema memenuhi ruangan. Haja Lastri sampai menitikkan air mata.
"Bang, lihat, warung kita. Warung kita rame." Namun di tengah euforia itu, ada sesuatu yang janggal. Seorang pelanggan yang duduk di pojok warung terlihat makan dengan lahap. Tubuhnya tinggi, rambutnya panjang menutupi wajah, tangannya kurus kering. Namun gerakannya cepat saat menyendok nasi. Pelanggan lain seolah tak memperhatikan. Hanya keluarga Haji Sani yang meliriknya dengan gelisah. "Bang, itu siapa?" bisik Haja Lastri dengan wajah pucat. Haji Sani menelan ludah. Ia teringat pesan dukun tua itu. Jangan pernah menatap wajahnya langsung. Biarkan dia makan bersama pelanggan. Dengan tangan gemetar, ia berbisik, "Jangan lihat, Tri. Anggap aja dia pelanggan biasa." Haja Lastri merinding. Setiap kali sosok itu mengunyah, terdengar suara aneh seperti tulang yang patah. Bukan suara orang makan biasa, bau amis darah pun sesekali menyusup di tengah aroma ikan bakar. Hari demi hari berlalu, dan benar saja, warung mereka semakin ramai. Orang-orang dari berbagai penjuru datang. Ada yang bilang, seruit Haji Sani itu bikin nagih, kayak ada rasa yang gak pernah ada di tempat lain. Bahkan beberapa pelanggan datang setiap hari, meski setelah makan wajah mereka tampak pucat, mata sayu, seakan kehilangan tenaga. Pak Heri, sang pesaing, mulai heran. Dari seberang jalan, ia melihat warung Haji Sani yang kini selalu dipenuhi pelanggan. Aneh, biasanya sepi, kok bisa sering itu biar? Gumamnya curiga. Namun di balik kesuksesan itu, keluarga Haji Sani mulai dihantui kejadian menyeramkan. Anak bungsu mereka sering terbangun tengah malam sambil menangis. "Ayah, ada orang tinggi di dapur." Dia berdiri sambil lihat akun tubuh anak itu kerap demam tanpa sebab. Seperti ada yang menghisap tenaganya perlahan. Haja Lastri juga mulai bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia sering melihat ikan seruit berubah menjadi potongan tubuh manusia. Sambalnya merah pekat, bukan dari cabai, melainkan dari darah segar. Ia terbangun dengan keringat dingin, dan di dapur kadang terlihat bayangan hitam duduk di kursi sambil menatapnya. Sementara itu, Haji Sani semakin terjerat. Setiap kali mendengar suara pelanggan ramai, matanya berbinar. "Lihat, Tri, kita berhasil." Ini semua berkat perjanjian itu. Namun dalam lubuk hatinya, ia tahu ada harga mengerikan yang perlahan menunggu untuk ditagih. Malam itu, setelah menutup warung, mereka mendapati sesuatu yang membuat jantung mereka hampir berhenti. Di dapur, sesajen yang mereka letakkan darah ayam, nasi kuning, dan kembang sudah habis. Namun di samping piring sesajen, ada bekas telapak tangan besar berlumuran darah yang masih segar. Seolah ada makhluk yang baru saja menyantapnya. Dan di tembok dapur, dengan darah yang menetes, tertulis sebuah kalimat menyeramkan, "Ini baru permulaan." Hari-hari berikutnya, warung Haji Sani semakin terkenal. Dari pagi hingga malam, kursi-kursi di warung tak pernah kosong. Orang-orang datang silih berganti, bahkan sampai rela antre panjang. Mereka bilang rasa ikan seruit buatan Haji Sani membuat lidah ketagihan, seperti ada sesuatu yang memaksa mereka untuk kembali lagi. Namun di balik semua itu, bayangan kelam mulai semakin nyata. Anak-anak Haji Sani yang biasanya ceria, satu persatu menunjukkan tanda-tanda aneh. Anak bungsu, Rahmat, sering menangis tanpa sebab di malam hari. Suaranya parau, matanya merah sembab. "Ayah, ada orang tinggi di kamar." Dia lihat aku terus. Matanya merah, katanya sambil menunjuk ke sudut gelap kamar. Haji Sani menoleh. Cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan yang pekat, dingin, dan mencekam. Anak sulung mereka, Sinta, mulai sering sakit perut. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Ia mengaku setiap kali makan di warung, rasanya enak. Tapi setelah itu ia selalu muntah darah. Haja Lastri mulai curiga, namun setiap kali ia mencoba menghubungkan semua ini dengan perjanjian mereka. Haji Sani selalu menepis, "Tri, jangan mikir aneh-aneh. Itu cuma kebetulan, semua ini pengorbanan kecil, yang penting warung kita sukses," kata Haji Sani dengan nada keras. Meski hatinya sendiri juga gelisah, namun kengerian semakin jelas. Beberapa pelanggan mengaku mengalami hal yang sama. Ada yang pulang dari warung lalu sakit parah. Ada pula yang muntah darah. Beberapa bahkan meninggal dengan misteri tak jelas. Anehnya, meski kabar itu menyebar, orang-orang tetap datang. Seakan ada kekuatan gaib yang menarik mereka kembali. Suatu malam, Haja Lastri terbangun. Ia merasa haus, lalu menuju dapur untuk mengambil air. Namun langkahnya terhenti. Dari arah dapur, ia mendengar suara senduk garpu beradu, seperti ada orang sedang makan. Padahal warung sudah lama ditutup. Dengan hati berdebar,
Ia mengintip, matanya langsung membelalak. Di meja dapur, sosok tinggi besar dengan tubuh kurus kering sedang duduk. Kepalanya menunduk, tangannya panjang, jarinya kurus seperti tulang belulang. Ia sedang melahap sesuatu di piring. Saat Haja Lastri memperhatikan lebih dekat, darah menetes ke lantai, dan bau amis menyengat menyeruak. Haja Lastri menutup mulut, menahan teriakan. Ia mundur perlahan, namun tiba-tiba makhluk itu berhenti, mengunyah dan menoleh ke arahnya. Wajahnya hitam legam, matanya merah menyala, dan mulutnya dipenuhi gigi tajam berlumuran darah. Lihat apa kau? Suaranya bergema, dalam dan menyeramkan. Haja Lastri menjerit keras, tubuhnya hampir pingsan. Haji Sani berlari dari kamar, mendapati istrinya tergeletak di lantai dengan wajah pucat. Namun saat ia melihat ke dapur, sosok itu sudah menghilang. Hanya tersisa piring kosong dengan bekas darah segar menempel. Keesokan harinya, gosip mulai menyebar. Beberapa tetangga mengatakan mereka sering mendengar suara aneh dari warung Haji Sani, suara orang menangis, suara benda jatuh, bahkan ada yang bersumpah melihat bayangan hitam duduk di kursi warung saat tengah malam. Pak Heri, pesaing mereka, semakin curiga. Ia mendengar kabar bahwa banyak pelanggan Haji Sani jatuh sakit. Suatu malam, ia sengaja mengintip dari kejauhan, dari balik tirai warungnya. Ia melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Warung Haji Sani penuh pelanggan, tapi sebagian dari mereka wajahnya pucat, matanya kosong, makan dengan lahap seperti mayat hidup yang kelaparan. Pak Heri bergigit, "Ya Allah, apa yang mereka lakukan?" Gumamnya ketakutan. Sementara itu, anak-anak Haji Sani semakin tersiksa. Rahmat sering tidur sambil menjerit histeris. Sinta makin kurus, dan anak tengah mereka, Rendi, mulai sering berjalan sambil tidur. Suatu malam, Haja Lastri mendapati Rendi berdiri di dapur sambil menatap kosong ke arah piring sesajen. Di mulutnya ada darah segar, padahal tak ada luka di tubuhnya. Bang bang, anak kita nggak normal lagi, teriak Haja Lastri. Namun Haji Sani hanya terdiam, wajahnya penuh rasa bersalah sekaligus ketakutan. Ia tahu semua ini akibat dari perjanjian terkutuk itu. Dan benar saja, malam Jumat berikutnya, saat mereka menaruh sesajen di dapur, sebuah suara bergema dari kegelapan. Darah ayam tak cukup, saatnya tumbal yang lebih besar. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Petir menyambar, membuat langit seperti terbelah. Di dalam rumah kontrakan sempit, keluarga Haji Sani berkumpul dalam ketakutan. Sesajen di dapur sudah disiapkan darah ayam hitam, nasi kuning, dan kembang. 7 rupa api. Kali ini suasananya berbeda. Bau amis darat lebih menusuk dari biasanya, dan hawa dingin terasa menusuk tulang. Tiba-tiba, lampu rumah berkedip-kedip, lalu padam. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Dari arah dapur terdengar suara langkah berat, disertai nafas panas yang menggeram. Darah ayam tak cukup. Tumbal manusia. Atau kalian sendiri yang kuambil suara? Itu dalam serak, bergema seakan keluar dari perut bumi. Haja Lastri menjerit, memeluk erat anak-anaknya yang ketakutan. Rahmat menangis keras, sementara Rendi dan Sinta berpegangan satu sama lain dengan wajah pucat. Haji Sani gemetar, keringat dingin bercucuran. Ia mencoba bicara dengan suara bergetar, "Tolong, jangan ambil anak-anak saya, jangan." Suara itu tertawa, panjang dan mengerikan. "Janji adalah janji, rezeki besar harus dibayar. Pilih korban dari darah kalian sendiri, atau warungmu akan kembali sepi, dan jiwa kalian kuambil semua." Mendadak, sosok hitam tinggi menjulang muncul di dapur. Tubuhnya kurus seperti tulang belulang, matanya merah menyala, dan mulutnya penuh darah. Ia mendekat, langkahnya membuat lantai bergetar. Haja Lastri histeris, "Ban, aku nggak mau. Jangan sampai anak-anak kita jadi tumbal." Namun di lubuk hati terdalam, ia tahu mereka sudah masuk ke dalam jebakan. Air mata mengalir deras di wajahnya, tapi ia juga merasa ketakutan yang bercampur pasrah. Esok harinya, Haji Sani pergi menemui lelaki tua dukun yang dulu memberi mereka jalan pintas. Gubuk rakyat itu masih berdiri, namun kali ini suasananya lebih menyeramkan. Ada bau daging busuk dan suara lolongan anjing bercampur angin. Begitu masuk, lelaki tua itu sudah menunggu. Senyum menyeramkan terpampang di wajah keriputnya. "Aku sudah bilang, darah ayam hanya awal. Sekarang waktunya tumbal yang lebih besar." Haji Sani memohon, "Jangan, aku mohon. Jangan ambil keluargaku, kalau perlu, ambil aku saja." Dukun
Itu tertawa dingin. Tidak sesederhana itu, kau yang membuat perjanjian. Sani, kau yang tamak, ingin mengalahkan pesaingmu. Sekarang, kau harus bayar dengan sesuatu yang berharga. Darah dari keluargamu sendiri, itu harga pesugihan. Haji Sani jatuh terduduk. Bayangan wajah anak-anaknya terlintas di kepalanya. Ia merasa bersalah, namun ketakutannya lebih besar. Bagian dirinya yang dikuasai ambisi berbisik, kalau menyerahkan tumbal, warung akan tetap jaya, anak-anak bisa diganti dengan kekayaan, tapi nuraninya menjerit, itu darah dagingmu sendiri, kau tega. Malam itu, anak bungsu mereka, Rahmat, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, matanya memerah, dan dari mulutnya keluar darah segar. Dokter yang dipanggil tidak menemukan penyakit apapun. Ini aneh sekali, seperti bukan penyakit manusia biasa, katanya gelisar. Haja Lastri menangis, memeluk anaknya. Ban, jangan-jangan Rahmat yang dituntut jadi tumbal? Wajah Haji Sani membeku, hatinya berkecamuk. Ia menatap Aknya yang lemah, lalu menatap istrinya yang putus asa. Suara gaib itu kembali terdengar, berbisik di telinga mereka, satu jiwa, dan rezeki kalian tak akan habis. Pilih sekarang. Hawa dingin menyelimuti rumah, bayangan hitam merayap di dinding, bergerak menuju kamar anak-anak. Bau amis darah semakin kuat. Haji Sani menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar. Pilihan mengerikan itu kini ada di hadapannya, menyerahkan darah dagingnya sendiri, atau kehilangan segalanya dalam cara yang jauh lebih mengerikan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Haji Sani mulai mempertimbangkan siapa di antara mereka yang harus dikorbankan. Malam semakin larut, hujan deras masih mengguyur Jakarta, membuat suara gemuruh tiada henti. Haji Sani tidak bisa tidur, ia mondar-mandir di ruang tamu. Wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran, meskipun udara begitu dingin. Kata-kata makhluk gaib itu terus terngiang di kepalanya, satu jiwa, dan rezeki tak akan habis. Ketika akhirnya ia terlelap karena kelelahan, mimpi aneh datang menghantuinya. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya sendiri berdiri di dapur dengan sebilah pisau besar yang biasa digunakan untuk memotong ikan di depannya. Rahmat, anak bungsunya, menangis ketakutan, memohon agar tidak disakiti. Abah, jangan Abah. Suara Rahmat lirih, penuh air mata. Tangan Haji Sani bergetar dalam mimpi itu, namun seakan ada kekuatan yang mengendalikannya. Pisau perlahan terangkat tinggi, darah segar membanjiri lantai, dan tangisan Rahmat berubah menjadi jeritan yang menggema. Tiba-tiba, mimpi itu berubah. Haji Sani kini melihat wajah anak keduanya, Randy, terbaring di meja dapur dengan tubuh penuh luka, lalu wajah Sinta, putri sulungnya, yang menjerit sebelum lehernya diseret bayangan hitam. Jeritan-jeritan itu menusuk telinganya. Haji Sani tersantak bangun, nafasnya terengah-engah, matanya melotot, tubuhnya gemetar hebat. Namun, yang membuatnya semakin takut adalah bau amis darah masih tercium di sekitar hidungnya. Saat menoleh ke arah dapur, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Lantai dapur yang harusnya bersih, tampak basah dengan bercak merah pekat, darah. Tidak. Ini cuma mimpi. Ini cuma mimpi. Gumamnya panik. Ia berlari ke dapur. Tapi begitu sampai, lantai terlihat kering dan bersih, seakan tidak ada apa-apa. Namun, suara bisikan menyeruak dari sudut gelap ruangan. Bukan mimpi. Itu adalah kenyataan yang akan datang. Mata Haji Sani melotot. Sosok tinggi hitam dengan mata merah kembali berdiri di sana. Tubuhnya semakin jelas. Wajahnya penuh luka busuk. Lidahnya panjang menjulur meneteskan darah. Tidak. Jangan ganggu keluargaku. Teriak Haji Sani, suaranya serak. Makhluk itu tertawa. Suaranya seperti tulang yang digesek besi. Kau sudah menyerahkan jiwamu. Kau yang memilih jalan ini. Dan darah keluargamu adalah bayarannya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki kecil. Rahmat, yang sakit, berjalan keluar dari kamar dengan mata terpejam, seolah tidur sambil berjalan. Tubuhnya lunglai, namun kakinya melangkah pasti menuju dapur. Rahmat. Nak, jangan ke sana. Haji Sani buru-buru meraih anaknya, tapi tubuh Rahmat seperti ditarik oleh kekuatan gaib. Semakin ia mencoba menahan, semakin kuat dorongan yang menyeret anaknya ke arah dapur. Rahmat berhenti tepat di depan meja, lalu membuka matanya. Tapi mata itu bukan lagi mata anak kecil. Kedua bola matanya hitam pekat, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya.
Aku sudah dipilih. Aku tumbal. Pertama Haji Sani terjatuh. Tubuhnya lemas melihat anaknya berbicara dengan suara makhluk gaib. Haja Lastri yang keluar dari kamar menjerit histeris, memeluk Rahmat sambil menangis. Jangan ambil anakku. Ambil aku saja. Sosok hitam itu makin dekat, wajahnya semakin jelas, mata merahnya menatap dalam-dalam, seakan menancapkan rasa bersalah. Ke hati mereka, pilihan kalian sudah dekat. Tidak ada yang bisa lari. Lampu rumah mendadak padam, jeritan terdengar, hanya ada kegelapan, bau darah, dan suara tertawa mengerikan yang menggema di seluruh rumah. Dan malam itu, Haji Sani sadar bahwa mimpi yang ia alami bukan sekadar bunga tidur, melainkan bayangan masa depan yang perlahan-lahan mulai menjadi nyata. Malam berikutnya, suasana rumah Haji Sani semakin mencekam. Sejak mimpi itu, ia hampir tidak bisa tidur. Wajah Rahmat, anak bungsunya, selalu muncul di benaknya dengan darah yang mengucur deras. Haja Lastri pun makin murung, matanya sembab karena setiap malam menangis memikirkan nasib anak-anaknya. Namun malam itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara benda jatuh dari kamar anak-anak. Haji Sani dan Haja Lastri langsung terbangun. Mereka berlari menuju kamar, jantung berdegup kencang saat pintu didorong. Mereka melihat Rahmat berdiri di tengah kamar dengan mata terpejam, kedua tangannya menengadah ke atas, tubuhnya gemetar, mulutnya berkomat-kamit mengucapkan kata-kata aneh yang bukan miliknya. Rahmat. Suara Haja Lastri bergetar, mendekat dengan hati-hati. Tiba-tiba, Rahmat membuka matanya, bola matanya hitam pekat, tak ada sedikit pun warna putih. Senyum menyeramkan muncul di wajah kecilnya. Suara yang keluar bukan suara bocah berusia 7 tahun, melainkan suara berat dan parau. Aku sudah dipilih. Darahku adalah pembuka jalan. Seketika angin kencang berhembus di dalam kamar, padahal semua jendela tertutup rapat. Tirai bergoyang liar, kertas-kertas berterbangan, dan bau amis darah memenuhi udara. Sinta dan Randy berteriak ketakutan, bersembunyi di pojok kamar. Haji Sani mencoba meraih anaknya. Rahmat, bangun, nak. Jangan biarkan setan itu menguasaimu. Namun, tubuh Rahmat mendadak terangkat ke udara. Lehernya seperti dicekik sesuatu yang tak terlihat. Lidahnya terjulur, wajahnya memerah, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Ia menjerit keras, tapi jeritannya bercampur dengan tawa makhluk gaib yang bergema di seluruh rumah. Haja Lastri menjerit histeris, jangan. Ambil aku saja. Jangan anakku. Ia berlutut sambil menangis, mencoba meraih kaki Rahmat yang melayang. Seketika, lampu kamar padam. Hanya ada cahaya petir yang sesekali menyambar lewat celah jendela. Dalam sekejap kilatan itu, mereka melihat sosok hitam tinggi menjulang berdiri, tepat di belakang Rahmat. Tangannya yang panjang dan kurus mencengkeram tubuh bocah itu. Dengan sekali hentakan, tubuh Rahmat terhempas ke dinding. Darah muncrat dari kepalanya yang membentur keras. Jeritan anak itu mendadak terhenti. Hening. Tubuh kecil itu jatuh terkapar. Matanya melotot kosong. Darah mengalir membasahi lantai. Sani, anak kita. Haja Lastri merong, memeluk tubuh Rahmat yang sudah dingin. Haji Sani hanya berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat, lidahnya keluh, tak sanggup berkata apa-apa. Di telinganya, suara gaib itu kembali terdengar. Satu sudah kuambil. Daganganmu akan jaya besok pagi. Dan benar saja, esok harinya, warung ikan seruit mereka penuh sesak. Orang-orang antre sampai keluar jalan. Rasanya semua orang mendadak ingin membeli dagangan mereka. Bau masakan tercium lebih harum dari biasanya, membuat siapapun yang lewat tergoda. Namun, di balik ramainya warung itu, ada suasana berkabung di rumah mereka. Haja Lastri masih menangis tanpa henti. Tubuhnya lemas karena kehilangan anak bungsu yang begitu ia sayangi. Bang, apa semua ini sepadan? Kita kaya, tapi anak kita mati mengenaskan. Suaranya parau, penuh amarah, sekaligus putus asa. Haji Sani tak menjawab. Wajahnya penuh penyesalan, tapi jauh di dalam hatinya ada bisikan lain. Masih ada 2 anak lagi. Rezeki akan semakin besar kalau tumbal diberikan. Malam itu, saat ia terlelap, mimpi yang sama kembali datang. Kali ini bukan Rahmat. Ia melihat wajah Randy dan Sinta. Tubuh mereka berlumuran darah, memanggil-manggil namanya sambil menangis. Dan ia tahu teror baru saja dimulai. Sejak kematian Rahmat, suasana rumah Haji Sani berubah menjadi neraka. Haja Lastri setiap malam menangis tanpa henti. Wajahnya pucat,
matanya bengkak. Sinta dan Rendi hidup dalam ketakutan, selalu terjaga di malam hari karena dihantui mimpi buruk. Namun warung ikan seruit mereka semakin ramai, bahkan lebih laris daripada warung milik Pak Heru. Orang-orang Jakarta membicarakan warung mereka. Rasanya lezat, dagangannya selalu habis, tapi hanya Haji Sani dan istrinya yang tahu setiap kepuasan. Pelanggan dibayar dengan darah keluarga mereka sendiri. Malam itu, Haji Sani duduk termenung di ruang tamu. Keringat dingin membasahi tubuhnya meskipun udara dingin. Ia tak bisa melupakan suara gaib itu, satu sudah kuambil dua lagi. Dan kekayaan tak akan habis sampai keturunanmu. Hati kecilnya menjerit ingin berhenti, tapi ia sadar pesugihan ini tidak bisa diputus. Ia sudah masuk terlalu dalam. Sekitar tengah malam, terdengar suara pintu kamar anak-anak terbuka. Teriak suara itu pelai, namun jelas di telinganya. Haji Sani buru-buru bangkit. Saat menoleh, ia melihat Rendi berjalan keluar dengan mata terpejam. Sama seperti Rahmat dulu, Rendi jangan. Bisiknya panik, namun langkah kaki Rendi seakan dituntun sesuatu menuju dapur. Tiba-tiba semua lampu padam. Gelap gulita menyelimuti rumah. Haja Lastri menjerit, "Bang, jangan biarkan anak kita diambil lagi. Aku nggak kuat kehilangan lagi." Ia berlari, meraih tubuh Rendi, tapi dorongan gaib melemparnya hingga terbanting ke dinding. Dalam kegelapan, terdengar suara retakan tulang. Teriakan Rendi menggema, diikuti suara tawa panjang yang menusuk telinga. Sekejap kilatan petir menerangi dapur. Sosok hitam tinggi berdiri tepat di belakang Rendi. Tangannya yang panjang mencengkeram kepala anak itu. Dengan sekali hentakan, leher Rendi diputar hingga patah. Tubuhnya terkulai tak bernyawa. Sinta berteriak histeris, "Abang! Abang jangan!" Sambil menangis keras, Haja Lastri berlari memeluk anak sulungnya. Gemetar ketakutan, tubuhnya lemas, wajahnya penuh air mata. "Bang, cukup. Jangan biarkan Sinta juga. Tolong hentikan semua ini." Namun Haji Sani hanya berdiri kaku, mulutnya gemetar tanpa suara. Dalam hatinya, ia sudah tahu giliran Sinta akan tiba. Malam itu juga, suara gaib kembali berbisik di telinga mereka, 3 tumbal. Dan rezeki kalian abadi. Korban terakhir harus perempuan. Seketika tubuh Sinta terangkat ke udara. Ia berteriak histeris, tangannya meraih ibunya, "Ibu, Abah, tolong aku." Haja Lastri meraih kaki putrinya, namun tubuhnya diseret ke lantai hingga darah keluar dari keningnya. Haji Sani berusaha mendekat, tapi seolah ada dinding tak terlihat menghalangi. Lalu terdengar suara mengerikan, suara daging yang dicabik-cabik. Dalam cahaya petir, terlihat tubuh Sinta terbelah dari perut hingga dada, darahnya muncrat membasahi dinding dapur. Jeritannya mendadak terhenti. Tubuhnya jatuh terkapar di lantai, mata terbuka lebar, kosong tanpa nyawa. "Cukup, cukup." Haji Sani menjerit sekuat tenaga, air matanya mengalir deras. Ia berlari memeluk tubuh anaknya yang penuh darah, mengguncang-guncangkannya, berharap itu hanya mimpi. Namun semuanya nyata. Haja Lastri tak kuat lagi. Ia berteriak penuh amarah, "Bang, lihat apa yang sudah kau lakukan. Semua ini karena tamakmu. Karena pesugihan terkutuk itu." Ia menangis, memukuli dada suaminya dengan histeris. Haji Sani jatuh terduduk, wajahnya hancur, penuh penyesalan. Namun penyesalan itu terlambat. Suara gaib itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, menggema di seluruh rumah. 3 jiwa sudah kuambil. Sekarang giliran kalian berdua. Seketika tubuh Haji Sani dan Haja Lastri terlempar ke dinding, leher mereka dicekik oleh tangan tak kasat mata. Mereka berdua mengerang kesakitan. Wajah membiru, darah keluar dari hidung dan mulut, petir menyambar lagi, dan dalam cahaya singkat itu, terlihat jelas sosok hitam tinggi menjulang berdiri di ruang tamu. Mulutnya penuh darah segar, dengan suara yang mengerikan, ia tertawa panjang sebelum akhirnya tubuh Haji Sani dan Haja Lastri terhantak keras. Tulang mereka patah bersamaan. Keduanya mati dengan mata melotot, mulut terbuka, darah membasahi lantai rumah itu hening. Hanya bau anyir darah yang tersisa. Keesokan paginya, warga menemukan warung ikan seruit milik Haji Sani tetap ramai, penuh antrian. Namun, rumah kontrakan mereka terkunci rapat. Saat pintu didobrak, bau busuk menyengat keluar. Di dalam, ditemukan 5 jenazah, Haji Sani, Haja Lastri, dan ketiga anaknya. Wajah mereka penuh ketakutan, tubuh bersimbah darah. Sejak hari itu, warung ikan seruit itu ditutup.
Namun warga sekitar bersumpah, pada malam-malam tertentu, terdengar suara tangisan anak-anak dari dalam rumah kosong itu, bercampur dengan tawa makhluk gaib yang menyeramkan.